Mendengarkan kata-kata mereka, Tang San menyapukan matanya ke seluruh siswa. Di antara saudara dan saudari senior ini, berapa banyak garis keturunan tingkat ketiga dan berapa banyak garis keturunan tingkat dua? Kakak senior, berapa tingkat darah transformasi Jin Pengmu? Tang San bertanya dengan suara rendah. Cheng Zicheng berkata dengan sedikit bangga, keluarga Jin Peng tidak memiliki cabang, hanya ada satu keluarga yang semuanya adalah garis keturunan emas, tetapi kekuatan garis keturunannya berbeda. Jika itu adalah keluarga Jin Peng itu sendiri, itu adalah garis keturunan tingkat kedua, tapi konsentrasiku seharusnya tidak cukup, kita adalah pengikut. Dan pengikut tidak memiliki konsentrasi darah yang cukup. Mendengar dia mengatakan ini, Tang San tiba-tiba merasakan pencerahan. Dia agak mengerti mengapa setelah menyerap merek transformasi Jin Peng sebagai merek kelimanya tadi malam, dia akan menyebabkan serangkaian reaksi di tubuhnya, perasaan mencuci sumsum dan mengubah tendon, dan bahkan merek garis keturunan lainnya terpengaruh. Di antara beberapa garis keturunan yang dia serap sebelumnya, jika kamu mengikuti apa yang dikatakan Guan Longjiang sebelumnya, ditambah penilaiannya sendiri. Serigala angin dan Flash Leopard harus menjadi garis keturunan urutan keempat. Teknik baju besi berat yang dibawa oleh transformasi badak dari iblis badak juga harus dimiliki oleh garis keturunan urutan keempat. Mata elang dari iblis elang berkepala putih juga harus menjadi tingkat keempat, tetapi aku tidak tahu apakah garis keturunan iblis rusa badak telah mencapai level 3. Tapi yang bisa dia yakini adalah bahwa setelah peleburan mata elang dan mata lingki setidaknya harus menyentuh ambang tingkat ketiga. Jika garis keturunan Feng Qiong, penguasa kota Serigala Angin adalah garis keturunan paling murni dari keluarga Serigala Angin, itu harus berada di tingkat keempat. Dan garis keturunan Jin Peng Cheng Zicheng setidaknya tingkat ketiga, dan Jin Peng sendiri adalah tingkat kedua, jadi garis keturunan Jin Pengnya adalah garis keturunan tingkat ketiga dengan potensi besar. Di masa depan, jika kamu dapat melahap garis keturunan Jin Peng asli, merek ini juga akan ditingkatkan ke tingkat kedua. Garis keturunan dari tingkat yang lebih tinggi telah menyebabkan perubahan keseluruhan dalam dirinya. Artinya, kekuatan garis keturunan dari transformasi Dewa Iblis itu sendiri sangat penting, dan tingkat garis keturunan juga sama pentingnya. Hanya transformasi Jin Peng tingkat ketiga yang dapat membawa perubahan besar pada dirinya sendiri, dan tingkat yang lebih tinggi pasti akan lebih kuat. Di antara para senior, dari perspektif tingkat garis keturunan, transformasi Dubai benar-benar yang tertinggi. Bahkan jika garis keturunannya tipis, tidak peduli seberapa tipis garis keturunannya, potensi terbesarnya juga adalah garis keturunan tingkat pertama. Setelah diremehkan, jika kamu tidak melihat intensitas dan hanya melihat levelnya, harus ada level garis keturunan sekunder. Terlebih lagi, pada level pertama menyentuh dunia iblis langit masih tidak tahu berapa banyak perubahan yang akan terjadi. Di antara orang lain, perubahan waktu guli, Tang San hampir pasti bahwa ini harus berada di tingkat garis keturunan kedua. Kekuatan waktu tidak lebih lemah dari kekuatan darah emas. Mereka yang memiliki kemampuan untuk melibatkan waktu sangat kuat di bidang apapun. Meskipun dia baru datang ke Akademi Penebusan selama beberapa hari, dia jelas merasa bahwa dia telah belajar banyak dan pemahamannya tentang dunia juga semakin dalam. Ini akan sangat bermanfaat baginya untuk meningkatkan dirinya di masa depan. Guan Longjiang melanjutkan, di masa depan, di jalan kultivasi, meningkatkan kultivasimu sendiri adalah satu aspek, dan persepsi juga sangat penting. Bingji datang kepadaku pagi ini dan memberitahuku beberapa wawasannya setelah berdiskusi dengan Tang San. Dia sudah mulai menemukan jalanmu sendiri. Ini sangat bagus. Juga, jika kamu ingin lebih meningkatkan kekuatan garis keturunanmu di masa depan, ada cara lain, yaitu menggunakan darah monster serupa untuk meningkatkan, dan menyerap energi darinya untuk memperkuat transformasi iblismu sendiri. Petik 2. Tang San samar-samar ingat bahwa Zhang Tianxiao, pria berwajah harimau, telah menyebutkannya kepada Wang Yanfeng. Tentu saja, dia tidak terlalu peduli dengan metode kultivasi ini, Suan Tiangong miliknya, yang dapat secara langsung menelan kekuatan darah, pasti jauh lebih efektif daripada metode ini. Guan Longjiang juga berbicara tentang rincian metode kultivasi untuk meningkatkan kekuatan darah, serta cara untuk merangsang dan meningkatkan darah. Hal-hal ini tidak berguna bagi Tang San, satu-satunya cara baginya untuk meningkatkan kekuatan darah adalah dengan melahap kekuatan darah melalui Suan Tiangong. Oke, itu saja yang akan aku bicarakan hari ini, mari kita pergi ke sesi tanya-jawab. Seperti biasa, semua orang dapat mengajukan pertanyaan. Tang San, kamu baru di sini, kamu akan menjadi yang pertama mengajukan pertanyaan hari ini. Petik 2. Tang San tertegun, tetapi dia sudah memikirkan pertanyaannya sendiri di saat berikutnya. Guru Guan, kamu baru saja mengatakan bahwa ada 7 monster surgawi di klan monster, dan mereka sesuai dengan 7 master besar klan monster Tianyu. Empire City. Jadi, di garis mana dari 7 monster surgawi yang sesuai dengan kota carry kita? Guan Longjiang tidak memberitahu mereka tentang situasi 7 iblis besar surgawi secara rinci. Bagaimanapun, menurut pandangan Guan Longjiang, itu masih sangat jauh untuk anak-anak ini. Mendengar pertanyaan Tang San, Guan Longjiang berkata, kota carry sesuai dengan Raja Iblis Merak. Merak adalah Raja Burung, dan Kaisar Iblis Merak selalu menjadi kepala semua monster terbang. Di Kekaisaran Tianyu, pembuluh darah ini mengatur semua monster terbang. Tidak, setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, tidak ada Kaisar Iblis Merak hebat di era kontemporer. Generasi Kaisar Iblis Merak Agung sebelumnya meninggal tanpa alasan yang jelas.
Meskipun dia memiliki garis darah langsung, dia memiliki belum dikultivasikan sampai menjadi Kaisar Iblis. Tingkat Kaisar, jika tidak, garis keturunannya tidak akan dijaga di kota Keri yang terpencil. Raja Iblis Merak saat ini ada di kota Keri. Dia sangat kuat, tetapi masih ada celah antara Kaisar. Selama dia menjadi Kaisar, dia bisa kembali ke istana leluhurnya dan menjadi salah satu dari 7 iblis surgawi. Petik 2. Terima kasih, Guru Guan. Tang San menyimpan kata-kata ini di dalam hatinya. Raja Iblis Merak, kepala 100 burung, garis keturunannya adalah garis keturunan tingkat pertama di antara monster terbang, melebihi Jin Peng. Aku hanya tidak tahu apakah ada burung Phoenix dan naga di pesawat ini. Di pesawatnya sendiri, garis keturunan dari 2 makhluk, Phoenix dan naga, adalah yang teratas. Namun, merak di pesawat ini mungkin berbeda dengan merak menurut kesanku. Guan Longjiang melanjutkan topik Tang San, ada kekhasan dalam warisan garis keturunan klan monster dan klan roh, yaitu keunikan spesies. Hampir semua klan monster dan klan roh dengan keunikan dan tidak ada cabang yang relatif kuat. Tentu saja, kecuali mereka yang terlalu malas untuk mengklasifikasikan yang terendah. Warisan dari garis keturunan Kaisar Iblis Merak juga unik. Selanjutnya, orang lain akan mengajukan pertanyaan. Kebanyakan pertanyaan orang berkisar pada peningkatan kekuatan darah dan dalam hal stimulasi garis keturunan. Sebagian besar hal yang terlibat dalam masalah ini tidak ada hubungannya dengan Tang San, tetapi beberapa metode stimulasi garis keturunan juga membantunya. Bagaimanapun, ini adalah pengalaman yang telah diringkas organisasi penebusan selama bertahun-tahun, dan masuk akal untuk memahami karakteristik beberapa monster. Setelah kelas, aku mendapat banyak manfaat. Setelah istirahat kelas, itu akan menjadi waktu makan siang sebentar lagi. Tang San tidak terburu-buru untuk pergi, tetapi menemukan Guan Longjiang. Guru Guan, setelah kelas sore ini selesai, bolehkah aku meminta izin untuk keluar? Tang San bertanya langsung pada Guan Longjiang. Apakah kamu akan keluar? Kemana kamu akan pergi? Guan Longjiang bertanya. Tang San berkata, aku ingin pergi ke kota untuk berjalan-jalan. Guan Longjiang berkata, pergi mencari Gui-Gui. Petik 2. Tang San tercengang, Guan Longjiang juga tahu tentang Bibi Gui. Dia tidak berkata apa-apa lagi, mengangguk dan berkata, ya. Aku ingin bertemu dengannya dan mencari tahu tentang situasi Guru Wang. Petik 2. Guan Longjiang berkata, kamu bisa berjalan-jalan, tetapi kamu tidak bisa pergi sendiri. Jadi biarkan Bingji pergi bersamamu. Kalian berdua adalah elemental, jadi lebih baik untuk saling mengenal lebih baik. Pergi lebih awal dan kembali lebih awal. Ini tentangmu. Kamu tidak perlu bertanya kepada hantu tentang situasi Guru Wang. Dia memiliki pengetahuan yang terbatas. Kami akan mengumpulkan informasi untuk memberitahumu secara spesifik. Pergerakan kali ini tidak kecil, dan bahkan menyebabkan perang antara serigala angin dan macan tutul flash. Mereka baru saja bertengkar kemarin. Ah, Tang San menatapnya dengan heran. Guan Longjiang berkata, jangan khawatir. Kamu dan Guru Wang tidak terlibat. Ini diprakarsai oleh rumah leluhur serigala angin. Hasil spesifiknya belum diketahui, seharusnya hampir besok. Kami akan memberitahumu saat itu. Kamu harus ingat, sekarang kamu adalah anggota Akademi Keselamatan, dan kamu harus berhati-hati untuk melindungi keselamatanmu sendiri setiap saat. Kota Keri relatif aman, tetapi kamu masih harus berhati-hati, mengerti? Kamu sangat berbakat, dan kami semua sangat menjagamu. Terima kasih Guru. Pergi menemui Bibi Gui. Ya, itu alasannya. Tentu saja, yang paling penting adalah melihat Mei Gongxi. Guan Longjiang setuju dengan dia untuk pergi keluar. Tang San menghela nafas lega, jika dia tidak setuju, dia harus menemukan cara untuk menyelinap keluar. Kalau sembunyi-sembunyi takutnya cuma bisa malam hari, tapi gimana kalau toko tes susu tutup saat malam? Mata kuliah hari ini seluruhnya oleh Guan Longjiang, pagi adalah kelas teori, dan sore adalah praktik konseling. Konseling peredaran darah dan menceritakan perasaan. Ada juga stimulasi dan pemahaman tentang darah. Tang San tidak membutuhkan banyak dalam hal ini, lagi pula, metode kultivasinya sangat berbeda dari orang lain. Namun tetap bermanfaat untuk mendengarkannya, seperti bagaimana merangsang kekuatan darah dengan lebih baik, sehingga kekuatan darah bisa lebih langgeng dan meledak menjadi kekuatan yang lebih kuat. Hal-hal ini juga membantu Tang San untuk meningkatkan cara dia menggunakan Suan Tiangong untuk merangsang merek garis keturunan, tetapi dia perlu menjelajahinya sendiri, dan pengalaman orang lain hanya bisa dijadikan acuan baginya. Tang San benar-benar tidak mendengarkan dengan seksama kelas sore ini, karena hatinya sudah terbang jauh. Wu Bingji secara alami tidak keberatan dengan proposal Tang San. Wawasan kemarin sangat membantunya, setara dengan membuka pintu baru untuknya. Secara relatif, elemen es jauh lebih stabil daripada elemen angin, dan kesulitan mengompresi elemen es secara alami lebih sedikit daripada mengompresi elemen angin. Setelah pemahaman kemarin, dia awalnya mendapatkan beberapa pengalaman dalam mengompresi elemen es, tetapi dia masih gagal berkali-kali dalam latihan. Tapi setidaknya dia sudah punya cara untuk mencobanya, yang juga memberinya pemahaman yang lebih dalam tentang karakteristik elemen es. Oleh karena itu, meskipun Tang San jauh lebih muda darinya, dia sama sekali tidak memperlakukan Tang San sebagai seorang anak. Setelah kelas di sore hari, keduanya meninggalkan akademi dan menuruni gunung. Baru saja hari ini, aku akan mengundangmu untuk makan malam. Aku kembali dan mencobanya tadi malam. Elemen es relatif lambat dan stabil.
Proses kompresi sebenarnya adalah peningkatan kepadatan murni, tetapi ketika meningkat, kamu perlu membuat kepadatan setiap tempat. Cobalah untuk menjaganya sekonsisten mungkin, dan celah antara elemen harus berukuran sama, sehingga menjadi stabil setelah kompresi, jika tidak, ada bahaya meledak. Aku tidak bisa mengendalikannya dengan baik-baik sekarang, tetapi aku percaya bahwa dengan lebih banyak latihan, pasti akan ada kemajuan. Wu Bingji berkata kepadanya sambil berjalan dengan Tang San di jalur gunung. Aku mencoba mengendalikan elemen es sendiri, dan kemudian aku menyadari bahwa kontrolmu atas elemen angin sangat kuat. Elemen angin seperti ini, menjadi aktif, jauh lebih sulit untuk mengendalikannya daripada mengontrol elemen es. Kamu benar-benar dapat mengompresnya, yang benar-benar menakjubkan. Aku akan belajar lebih banyak darimu di masa depan. Hati Tang San terbang ke toko teh susu Mei Gongzi lebih awal. Aku pergi ke sana, mendengarkan tanpa sadar kata-kata saudara senior, dan tanpa sadar berkata, sebenarnya, kadang-kadang, stabilitas penuh mungkin bukan yang paling kuat, menambahkan beberapa faktor yang tidak stabil untuk itu, tetapi itu adalah faktor yang tidak stabil yang dapat dikontrol, dan efeknya akan baik. Petik 2. Wu Bingji tercengang dan bertanya, tambahkan beberapa faktor yang tidak stabil. Tang San hampir berkata, ini seperti menambahkan petunjuk, tetapi kemudian dia berpikir bahwa sepertinya tidak ada bom di dunia ini, dan dia tidak bisa memahami Wu Bingji. Saat ini, dia hanya mengangkat tangannya untuk memadatkan sekelompok elemen angin, yang memancarkan cahaya cian samar, berputar dengan mantap. Tidak mungkin elemen angin tetap diam, dan elemen angin statis bukan lagi elemen angin. Kakak, lihat. Tang San menunjuk topan di tangannya. Yah, Wu Bingji memperhatikan dengan seksama. Dia melihat bahwa Tang San telah menambahkan topan baru di topan itu, dan kecepatan topan ini jelas berbeda dari topan lainnya. Penambahannya segera membuat seluruh topan menjadi tidak stabil. Kemudian, dengan jentikan tangan Tang San, dia melemparkan topan di tangannya. Setelah topan terbang 5 atau 6 meter, tiba-tiba meledak, berubah menjadi selusin bila angin tetapi udara yang dipotong mengirimkan serangkaian peluit yang keras. Ini, Wu Bingji terkejut. Tang San berkata, karena elemen angin itu sendiri terlalu aktif, kekuatan yang diberikan oleh metode ini pada elemen angin tidak terlalu besar. Tentu saja, itu juga karena kekuatanku saat ini tidak cukup. Tetapi jika itu adalah elemen esmu, cara seperti ini cukup cocok. Kamu mengatakan kemarin bahwa elemen es adalah kombinasi dari serangan dan pertahanan. Bagaimana cara memilih? Menurutku, tidak perlu memilih sama sekali. Serangan atau pertahanan sebenarnya hanya antara apa yang kamu pikiran. Perisai es dapat digunakan untuk pertahanan, tetapi bagaimana jika perisai es yang dilemparkan tiba-tiba meledak? Apakah itu masih merupakan alat pertahanan? Ketika perisai es meledak, bagaimana jika tumpukan bilah es atau pemecah es meledak di dalamnya? Kekuatan adalah di tingkat yang lain. Jadi, aku pikir kontrolmu atas elemen es dan afinitasmu untuk elemen es adalah hal yang paling penting. Bekerja keras pada dua aspek ini, dan kemudian akan lebih mudah untuk mencari perubahan. Pikiran ada di toko teh susu Mei Gongzi. Saat ini, yang dipikirkan dan dibaca Tang San adalah wajah cantiknya, dia tidak peduli apakah Wu Bingji bisa menerimanya atau tidak, jadi dia hanya mengatakan lebih banyak. Setelah mendengarkan kata-kata Tang San, Wu Bingji jatuh ke dalam kelesuan singkat, berjalan di samping Tang San. Jika Tang San membuka jendela untuknya kemarin, maka hari ini dia bahkan membuka atapnya. Elemen es tampaknya telah melepas mantelnya di dalam hatinya, mengungkapkan hal-hal yang paling penting. Ledakan, integrasi ofensif dan defensif, ledakan, integrasi ofensif dan defensif. Berjalan menuruni gunung, Wu Bingji tidak mengatakan apa-apa lagi. Jika dia punya pilihan sekarang, dia ingin kembali dan segera mempelajarinya. Tapi tugasnya adalah menemani Tang San, dan itu berarti melindungi kelengkapan Tang San, jadi tentu saja dia tidak bisa kembali begitu saja. Jadi ikuti saja sisi Tang San dan ikuti. Bahkan, dia tidak tahu jalan apa yang dia ambil, dia penuh dengan bagaimana elemen es harus dikendalikan, bagaimana seharusnya dimainkan, dan bagaimana menambahkan beberapa faktor yang tidak stabil ke elemen es yang stabil untuk mengontrol ledakannya. Bagaimana cara mengontrol? Bagaimana cara bergabung? Bagaimana cara mengontrol? Berapa banyak untuk bergabung? Pikiran kacau ini membuatnya tidak punya waktu untuk merawatnya untuk sementara waktu, dan dia tidak bisa memikirkan hal lain sama sekali. Tang San sangat bahagia, keduanya memiliki pikiran masing-masing, pikiran di benaknya lebih kacau daripada Wu Bingji, adegan kehidupan masa lalu, pemikiran kehidupan ini, kegembiraan menemukannya, dan kecemasan akan melihatnya lagi segera. Setelah menuruni gunung, mereka kembali memasuki interior kota Kerry. Tang San telah mempelajari peta kota Kerry untuk waktu yang lama dan tidak tahu berapa kali. Khusus untuk jalan dari kampus ke pusat kota, dia punya rencana di benaknya, jadi meskipun dia tidak terbiasa dengannya, dia sebenarnya tidak mengambil jalan memutar dan hanya pergi jauh-jauh ke kota. Wu Bingji tampak sedikit terpana pada saat ini, bagaimanapun, dia mengikuti Tang San, dia akan pergi kemanapun Tang San pergi, dan dia tidak tahu kemana dia pergi. Tidak ada yang lebih penting baginya daripada memikirkan cara mengontrol elemen esnya. Menyeberang jalan, Tang San memimpin Wu Bingji di sepanjang tepi jalan. Mereka semua mengenakan pakaian seragam, yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Celana biru itu memiliki logo Kerry College, tentu saja, bukan tanda siswa, tapi tanda bawahan. Status mereka saat ini adalah pengikut Akademi Kerry.
Ini jauh lebih tinggi daripada status pengikut umum, tidak ada keadaan khusus, dan monster biasa tidak akan mengganggu mereka. Tang San tidak punya waktu untuk memperhatikan kemana dia pergi di sepanjang jalan. Ketika dia semakin dekat ke Kerry Plaza, detak jantungnya mulai meningkat, dan dia bahkan khawatir tentang untung dan rugi. Apa yang akan dia lakukan jika Mei Gongzi tidak ada di toko teh susu? Bagaimana jika toko teh susu Mei Gongzi tidak buka? Lagi pula, di dunia monster ini, pengikut manusia dapat menghadapi bahaya kapan saja, belum lagi Mei Gongzi dan ibunya keduanya sangat cantik. Di kejauhan, akhirnya melihat Kerry Plaza, Tang San menarik napas dalam-dalam dan menstabilkan pikirannya. Dia menelan seteguk air liur, lalu mempercepat langkahnya dan berjalan menuju alun-alun. Saat itu masih sore, dan langit masih cerah, tetapi waktu terpanas hari itu telah berlalu. Hal pertama yang dilihat Tang San adalah pohon besar ketika dia menunggu Wang Yanfeng. Matahari bersinar di kanopi pohon besar, membuat bayangan di tanah. Di antara terang dan gelap, di kejauhan, dia melihat toko teh susu. Ya, masih ada, dan toko teh susu Mei Gongzi masih ada. Mata hati Lingqi dan murid sihir ungu membuka Tang San secara ekstrim hampir seketika. Wu Bingji, yang berada di sampingnya, merasakannya, dan tanpa sadar menoleh untuk menatapnya. Melihat cahaya ungu di mata Tang San, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Langkah kaki Tang San melambat, seolah takut mempengaruhi orang yang dia lihat di kejauhan. Toko teh susu tidak berbeda dari terakhir kali dia datang ke sini, ada banyak monster yang membeli teh susu di pintu, dan dua sosok mungil sibuk di toko. Dia ada di sini, dia benar-benar ada. Tang San tidak peduli apakah ibunya ada di sana atau tidak, kuncinya adalah dia ada di sana. Dia masih sangat cantik, dengan wajah putih dan lembut dan dagu runcing. Mungkin karena kesibukannya, lapisan merah muda pucat menyelimuti pipinya, yang membuatnya terlihat merah muda dan lembut. Rambut panjang digulung di atas kepalanya dan memakainya dengan jepit rambut kayu, memperlihatkan lehernya yang ramping, dan beberapa helai rambut berserakan di lehernya yang putih, berkibar lembut dengan gerakannya, penuh aura muda. Hari ini dia mengenakan jas hitam, yang terlihat ketat dan rapi. Baginya, bukan pakaian yang mencerminkan kecantikannya, tetapi kecantikannya yang menyinari pakaian. Sebelum dia menyadarinya, Tang San sudah berjalan di bawah pohon besar, berdiri di bawah bayangan pohon, menatap kosong pada orang-orang sibuk di toko teh susu. Xiao Tang, apakah kamu sudah di sini? Suara Wu Bingji datang dari telinganya. Tang San tidak memandangnya, hanya berkata, mari kita istirahat. Oh, bagus. Wu Bingji tidak ragu bahwa dia memilikinya. Pada saat ini, dia benar-benar tenggelam dalam dunia elemen es, dan dia ingin berhenti dan diam sejenak, sehingga dia bisa berpikir lebih baik. Jadi, di bawah pohon besar di tengah Kerry Plaza, dua manusia kutu buku muncul. Seseorang berdiri tercengang, menatap toko teh susu. Yang lain duduk kosong, mengatupkan kedua tangannya, bibirnya bergerak, tidak tahu apa yang dia bicarakan. Tidak sampai matahari sore secara bertahap melewati toko teh susu dan matahari akan terbenam, Tang San kembali ke akal sehatnya. Dia hanya berdiri di sini dan menatapnya sepanjang waktu, mengawasi dari kejauhan, memperhatikan sosoknya, mengawasinya dengan aman dan sehat, dan dia sangat puas. Bahkan, dia tidak pernah berpikir untuk menghubunginya, karena dia merasa tidak memenuhi syarat untuk melakukannya sekarang. Lebih baik tidak mendekatinya sampai kamu memiliki kekuatan yang cukup untuk melindunginya. Menoleh dan melirik Wu Bingji yang sedang duduk di bawah pohon besar. Kakak laki-laki itu masih tenggelam dalam dunianya sendiri dengan mempesona pada saat ini dan tidak dapat melepaskan diri darinya. Kadang-kadang, dia bisa melihat sedikit kabut es naik di tangannya. Tang San menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan dua koin iblis, lalu menoleh dan berkata kepada Wu Bingji, kakak senior, tunggu aku di sini, aku akan membelikanmu minuman. Petik 2. Oh, Wu Bingji setuju, dan masih duduk diam di sana. Pada saat ini, pemikirannya sepenuhnya dikendalikan oleh elemen es, dan dia tidak peduli tentang hal lain sama sekali. Tang San menarik napas dalam-dalam lagi, melihat Mei Gongzi lagi, emosi terbesarnya adalah kegembiraan, selain bersemangat, dia juga khawatir dan gugup. Perasaan ini sangat aneh, bahkan dalam kehidupan sebelumnya dia tidak pernah mengalaminya, ini seperti pergi kencan buta. Tapi Tang San sebenarnya tidak tahu apakah deskripsinya benar, lagi pula, dia tidak pernah kencan buta. Dengan emosi yang begitu rumit, dia tanpa sadar datang keluar toko teh susu Mei Gongzi. Ada beberapa monster yang datang untuk membeli teh susu saat ini, Tang San diam-diam berbaris di belakang, dibandingkan dengan monster tinggi di sekitarnya, perawakannya memang sedikit kurus dan tidak mencolok sama sekali. Baik Mei Gongzi maupun pegawai kecil di toko tidak bisa melihat dia yang bersembunyi di belakangnya. Tapi Tang San bisa merasakan napas mereka, dan bisa mendengar suara merdu Tuan Muda Mei. Terima kasih, datang lagi. Dia benar-benar mengucapkan beberapa kata ini, tetapi mendengarnya di telinga Tang San membuat hatinya sedikit bergetar. Dalam benaknya muncul cerminan suara, wajah, dan senyum istri dari kehidupan sebelumnya. Dia selalu tersenyum di depannya dan menatapnya dengan tenang. Bahkan setelah bertahun-tahun, dia masih ingat dengan jelas adegan ketika mereka pertama kali bertemu. Kalimat pertama yang dia ucapkan saat itu adalah, namaku Xiao Wu, Wu dari tarian. Petik 2. Tetapi ketika bertemu lagi di dunia ini, dia mengatakan sesuatu yang lain, dia mengatakan namanya adalah Mei Gongzi.
Teh susu Mei Gongzi dibuat dengan cepat dan dijual dengan cepat, dan monster yang membeli dengan cepat meninggalkan satu demi satu. Tang San mengikuti barisan ke depan, dan akhirnya hampir gilirannya. Tepat saat dia akan melangkah maju dan menghadapi Mei Gongzi dari jarak dekat, kekuatan yang kuat datang dari pundaknya, dan dia didorong keluar dengan arogan. Terhuyung-huyung beberapa langkah di bawah kakinya, dia meninggalkan barisan. Mendorongnya pergi adalah monster kokoh dengan perut besar. Monster itu memiliki dua taring panjang di sudut mulutnya, dengan fitur yang sangat jelas. Dia bahkan tidak melihat Tang San, dia menoleh ke Mei Gongzi dan berkata, 10 cangkir teh susu. Mei Gongzi mengangkat kepalanya dan menatap Tang San yang didorong keluar. Tang San penuh dengannya sebelumnya, dan dia bahkan tidak memprediksi siapa yang akan mendorongnya saat ini. Pada saat yang sama dia terkejut, kemarahannya melonjak, dan wajahnya dipenuhi dengan kemarahan dan kengerian. Mei Gongzi melirik Tang San, lalu menoleh ke monster yang seharusnya dari keluarga landak, dan berkata dengan ringan, kamu tidak berbaris. Setan landak tertegun sejenak, mengapa aku tidak berbaris? Aku sudah mengantri. Mei Gongzi berkata dengan ringan, kamu tidak berbaris. Apa maksudmu? Setan landak itu marah. Tepat ketika dia hendak menyerang, monster lain yang berdiri di belakangnya tiba-tiba meraih bahunya dan mengucapkan beberapa patah kata di telinganya. Mata iblis landak berubah, dan kemudian dia perlahan mundur selangkah dan memberi jalan ke posisi depan. Mei Gongzi melambai pada Tang San. Tang San sudah sepenuhnya bereaksi saat ini, dia sedikit terkejut, monster-monster ini benar-benar mematuhi perintah. Tetapi pada saat ini, dia berpikir lebih, bagaimana dia bisa melihat Mei Gongzi dari dekat. Tang San dengan cepat mengambil beberapa langkah ke depan, datang keluar toko, memandangi Mei Gongzi di belakang meja, dan untuk sesaat tidak bisa menahan perasaan campur aduk. Apa yang kamu inginkan? Mei Gongzi bertanya, suaranya masih datar. Tang San tergagap, aku mau, 2 cangkir teh susu. Oke, 2 koin iblis. Mei Gongzi mengambil 2 cangkir teh susu, mengemasnya ke dalam tas, dan menyerahkannya kepadanya. Tang San menyerahkan 2 koin iblisnya, tetapi Mei Gongzi menunjuk ke nampan di depan Tang San, nampan itu diisi dengan koin iblis. Baru pada saat itulah Tang San mengerti bahwa dia tidak mau menerima uang itu secara langsung dengan tangannya. Untuk beberapa alasan, dia sedikit gembira, dengan senyum di wajahnya. Kemudian dia meletakkan koin iblis di tangannya ke nampan, dan mengambil teh susu. Ayo cepat. Mei Gongzi memandangnya dan berkata. Tang San hampir berkata, mengapa kamu menjual teh susu? Petik 2. Mei Gongzi jelas terkejut dengan pertanyaannya, dan petugas di sebelahnya tidak dapat menahan tawa, masih ada orang yang menanyakan pertanyaan konyol seperti itu. Tentu saja, menjual teh susu untuk menghasilkan uang. Tentu saja, menghasilkan uang adalah karena kekurangan uang. Mei Gongzi tampaknya tidak mendengar kata-kata petugas di sebelahnya, memandang Tang San, dan berkata, hasilkan uang untuk menghidupi keluargamu. Petik 2. Oh, apakah kamu sudah selesai membeli? Sebuah suara teredam datang dari samping. Tang San menoleh dan melirik iblis landak, lalu berbalik dan pergi. Setelah beberapa langkah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kembali ke Mei Gongzi. Apa yang dilihatnya adalah Mei Gongzi yang mengerutkan kening dan melambai padanya. Memberi isyarat padanya untuk pergi dengan cepat. Kemudian dia memperhatikan bahwa ketika Mei Gongzi mengisi teh susu iblis landak, kecepatannya jelas lebih lambat daripada ketika dia mengisi teh susu untuk dirinya. Apakah dia peduli padaku? Takut aku akan menderita. Dia takut iblis landak akan mengincarku setelah membeli teh susu. Kembali di bawah pohon besar, dia menyerahkan secangkir teh susu kepada Wu Bingji. Wu Bingji mengambil teh susu dengan terkejut dan bertanya, apa ini? Teh susu. Tang San menunjuk ke toko teh susu Mei Gongzi di kejauhan, matanya tertuju pada sosok yang sibuk itu lagi. Oh, apakah kamu akan pergi? Wu Bingji bertanya. Baiklah, ayo pergi. Tang San jelas tidak ingin menimbulkan masalah pada Mei Gongzi, melihat ke sisi itu dalam-dalam, dan kemudian pergi bersama Wu Bingji dengan teh susu. Teh susunya tidak terlalu manis, dengan aroma susu yang samar dan rasa yang hangat. Tang San minum sambil berjalan maju bersama Wu Bingji. Mata keduanya sedikit tidak fokus. Setelah berjalan beberapa saat, Tang San tiba-tiba menyadari bahwa dia tampaknya salah jalan. Dia segera menyesuaikan arahnya dan berjalan menuju tempat di mana Gui Gui tinggal. Sebenarnya, jaraknya cukup jauh dari sini ke Gui Gui, tapi karena dia sudah memberitahu Guan Longjiang, sebaiknya dia pergi ke sana. Hanya saja di sepanjang jalan, sosok itu masih ada di benaknya. Andai saja aku bisa berada di sisinya setiap hari. Betapa indahnya. Hotel Gui Gui beroperasi seperti biasa. Ketika Tang San datang ke sisinya, hari sudah gelap. Gui Gui terkejut ketika dia melihat Tang San dan Wu Bingji. Kenapa kamu di sini? Ini teman baikku. Tang San buru-buru memperkenalkan, di luar dia tidak menyebut Wu Bingji sebagai kakak laki-laki. Halo Bibi, aku Wu Bingji. Aku tinggal bersama Xiao Tang di kota Kericol Lege, kata Wu Bingji. Gui Gui tiba-tiba sadar, tersenyum dan berkata, masuk, cepat masuk dan bicarakan itu. Dia membawa keduanya ke sebuah kamar di hotel kecil, memberi mereka sesuatu untuk dimakan, menutup pintu, dan bertanya kepada Tang San, mengapa kamu datang ke sini tiba-tiba? Apakah ada yang salah? Tang San berkata, aku di sini untuk melihatmu. Juga, bagaimana kabar Guru Wang dan yang lainnya? Apakah kamu semua baik-baik saja?
Petik 2. Gugui lega ketika dia mendengar apa yang Tang San tanyakan. Dia benar-benar takut akan sesuatu yang istimewa terjadi. Saudaraku baik-baik saja. Insiden hari itu sangat besar, dan sekarang telah meningkat menjadi konfrontasi antara kedua kelompok. Aku mendengar bahwa penguasa kota Serigala Angin telah meninggal. Identitas tuan ini tidak biasa. Dikatakan bahwa dia adalah garis keturunan langsung dari Raja Serigala Angin. Aku telah bertarung beberapa kali. Di sana relatif tenang, dikatakan bahwa imam besar juga telah pergi, dan sekarang tidak ada orang yang bertanggung jawab di kota, seharusnya tidak ada masalah dalam waktu yang singkat. Petik 2. Tang San berpikir sejenak, lalu berkata, kalau begitu, apakah mungkin membawa mereka ke kota? Selalu tidak aman bagi mereka untuk tinggal di sana. Dengan pemahamannya tentang klan monster selama bertahun-tahun, hanya kota besar seperti kota Kerry yang memiliki ketertiban. Tidak ada ketertiban sama sekali di luar kota. Semuanya tergantung pada kekuatan. Jika kamu memiliki kekuatan, kamu dapat bertahan. Tanpa kekuatan, kamu mungkin dalam bahaya kapan saja. Senyum tipis muncul di wajah Gui-Gui dan berkata, kamu anak yang baik. Jangan khawatir, organisasi sudah bersiap. Kamu telah tampil baik di akademi dan sekarang kamu mewakili warisan silsilah Serigala Angin. Semakin baik kinerjamu, organisasi secara alami akan lebih memperhatikan gurumu. Apakah kamu mengerti maksudku? Tang San secara alami mengerti, dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sudah larut, dan sudah terlambat bagimu untuk kembali. Makan sesuatu dan kembali lebih awal. Hati-hati di jalan, desak Gui-Gui. Tentu saja dia tidak tahu bahwa Tang San datang menemuinya hari ini sebagai kuda-kudaan, dia pikir dia ada di sini untuk melihatnya, dan sangat tersentuh. Setelah makan malam, Tang San dan Wu Bingji berangkat dan kembali ke Akademi Penebusan. Berjalan di jalan, Wu Bingji tiba-tiba bertanya, kamu memiliki sesuatu yang salah hari ini. Di alun-alun, apakah kamu kenal gadis yang menjual teh susu? Tang San terkejut, mengangguk, tetapi menggelengkan kepalanya lagi. Dia berpikir bahwa Wu Bingji benar-benar tenggelam dalam dunianya sendiri, tetapi dia tidak berharap untuk menyadarinya. Wu Bingji berkata, apakah kamu mengenalnya atau tidak? Tang San berkata, aku pernah melihatnya sekali. Saat itu, Guru Wang dan aku datang ke rumah leluhur klan Serigala Angin untuk memberikan daftar hadiah. Aku berdiri di bawah pohon besar itu sambil menunggunya di luar. Setelah dia melihatnya, dia memberiku secangkir teh susu. Wu Bingji tersenyum sedikit dan berkata, kamu meminta izin untuk keluar menemuinya, kan? Yah, dia benar-benar cantik. Aku sedang berpikir tentang bagaimana mengontrol elemen es, bagaimana meningkatkan, dan jaraknya sangat panjang, tapi tetap terpesona oleh kecantikannya. Tidak heran kamu memiliki reaksi seperti itu. Setelah mengatakan itu, senyum di wajahnya sedikit menyempit, dan berkata, namun, Xiao Tang, aku ingin mengingatkanmu bahwa dia harus memiliki latar belakang yang kuat untuk menjual teh susu di alun-alun. Dia harus menjadi pengikut seorang ras yang kuat. Itu sebabnya monster yang membeli teh susu di sana tidak bisa mengingininya. Setiap orang memiliki hati untuk kecantikan, tetapi kamu masih sangat muda, jadi kamu sebaiknya datang lebih sedikit di masa depan. Petik 2. Setelah mengatakan ini, dia berhenti, dan senyum mengembang lagi di wajahnya, teh susu di rumahnya cukup enak. Tang San mengangguk setuju, menerima kebaikan Wu Bingji. Datang, tentu saja itu akan datang lagi. Apakah dia menjual teh susu karena dia kekurangan uang? Mengapa dia kekurangan uang? Bisnis toko teh susu terlihat bagus, dan aku tidak tahu berapa banyak yang dia butuhkan. Inilah yang dipikirkan Tang San setelah melihat Mei Gongxi. Nah, cobalah untuk segera kembali. Pada saat dia kembali ke Akademi Penebusan, langit benar-benar gelap, Wu Bingji pergi melapor ke Guan Longjiang, dan Tang San langsung kembali ke kamarnya. Setelah menutup pintu, Tang San menghela nafas panjang. Dia naik ke tempat tidur, mengeluarkan tas penyimpanan kecilnya, dan mengeluarkan semua koin di dalamnya. Koin elemen berkilauan memiliki fluktuasi elemen yang kuat. Setelah menghitung, dia memasukkan semua koin ke dalam tas kecil lagi. Dia tidak terburu-buru untuk bermeditasi karena pikirannya tidak cukup tenang sekarang. Yang dia pikirkan dalam pikirannya hanyalah kerutan dan senyumnya ketika dia melihat Mei Gongxi hari ini. Bahkan jika baginya sekarang aku hanya orang asing tanpa sesuatu yang istimewa, dia masih peduli padaku. Mungkin karena kepedulian terhadap ras yang sama. Semua yang dia tunjukkan secara tidak sadar membuktikan bahwa dia sangat baik. Setelah Tang San terlahir kembali ke dunia ini, dia mulai mencari istrinya. Selama proses ini, ada beberapa hal yang paling dia khawatirkan. Yang pertama adalah apakah istri dapat ditemukan, yang kedua adalah apakah istri masih memiliki karakter yang sama seperti di kehidupan sebelumnya. Dia takut ketika dia bertemu dengan istrinya yang bereinkarnasi, dia akan menemukan bahwa hatinya tidak seperti dulu. Apalagi di tempat seperti benua peri, dia tidak takut istrinya adalah monster, tapi dia takut kepribadian istrinya akan berubah drastis. Sekarang sepertinya Tuhan masih menyayanginya, dan kehendak Tuhan dalam kegelapan membuatnya menemukannya. Meskipun penampilannya telah berubah dan temperamennya berbeda, dia masih baik dan cantik. Dan dia telah menjadi manusia jika dia adalah pengikut manusia, dia secara alami akan memiliki beberapa garis keturunan klan monster di tubuhnya. Tapi apakah itu penting? Dalam kehidupan sebelumnya, istrinya sendiri adalah kelinci tulang lunak Soulbeast yang telah berkultivasi selama 100.000 tahun. Mengenai ini, Tang San tidak peduli sama sekali. Kegembiraan adalah satu-satunya emosinya saat ini.
Melihat Mei Gongzi lagi, aku merasakan napas dan kebaikannya lagi. Ini benar-benar hebat. Diriku saat ini tidak memenuhi syarat untuk mengganggunya, hanya ketika aku menjadi lebih kuat dan cukup kuat, aku dapat pergi ke sisinya untuk melindunginya, membiarkannya jatuh cinta pada dirinya sendiri lagi, menjadi istrinya sendiri, dan membantunya berkultivasi menjadi dewa. Reuni keluarga yang baik di masa depan. Untuk saat ini, ada jalan panjang yang harus ditempuh. Awal dari segalanya memang sulit, tapi pertemuan hari ini akhirnya adalah awal. Hati berangsur-angsur menjadi tenang, dan kegembiraan itu digantikan oleh kata-kata, kerja keras. Melihat Mei Gongzi adalah motivasi terbesar untuk kultivasinya. Tang San pergi bermeditasi. Dia memutuskan bahwa hari ini dia harus sepenuhnya menyerap kekuatan garis keturunan Feng Qiong yang tersisa untuk membuat seni Suantiannya menjadi lebih baik. Setelah menyerap semua kekuatan garis keturunan Feng Qiong, seni Suantiannya harus dapat mendekati pertengahan tingkat kelima, dan merek garis keturunan Serigala Angin harus mencapai puncak tingkat kelima tanpa masalah. Malam latihan keras berlalu dengan cepat, dan kelas hari berikutnya masih sama. Itu adalah kelas kebugaran fisik di pagi hari. Tang San mengambil inisiatif untuk menambah berat badannya. Tanpa desakan Mu Yunyu dia meletakkan 10 potong logam pada dirinya sendiri, dan kemudian mulai berlari dengan seluruh kekuatannya. Melihat matanya yang gigih, Mu Yunyu merasa bahwa dia tidak perlu mengatakan apapun padanya. Ketika dia kembali pada siang hari, Tang San tidak kembali di peringkat terbawah lagi, tetapi peringkat ke-8 di antara 16 siswa. Kamu tahu, ini adalah kelas kebugaran fisik keduanya. Setelah makan siang, Tang San menemui Wu Bingji. Kakak laki-laki, aku ingin mengambil misi, kata Tang San kepada Wu Bingji. Kamu ingin mengambil misi? Apakah kamu terburu-buru? Kata Wu Bingji dengan heran. Tang San mengangguk dan berkata, aku ingin menghasilkan uang. Wu Bingji tiba-tiba menyadari, itu benar, kultivasi kita masih membutuhkan banyak sumber daya. Semakin banyak sumber daya, semakin cepat kecepatan budidaya. Jadi, misi apa yang ingin kamu ambil? Tang San berkata tanpa ragu, aku ingin mengambil misi perdebatan. Petik 2. Wu Bingji terkejut, kamu akan pergi ke Kerichol Lege untuk berpartisipasi dalam perdebatan. Bahaya perdebatan bahkan lebih besar daripada pergi berburu monster. Lagi pula, ada kalanya siswa dari keluarga monster tidak bisa menahan diri, juga kontrol bila angin milikmu. Tang San berkata, aku tidak akan mengungkapkan terlalu banyak. Aku rasa pendapatan sparring relatif tinggi, aku ingin mencobanya. Wu Bingji berpikir sejenak dan berkata, kamu masih muda, aku tidak bisa menjanjikanmu tentang ini. Aku akan bertanya pada guru. Oke, Tang San mengangguk. Pilihan tugas sparring adalah hasil dari pertimbangannya yang cermat. Salah satu alasan untuk pilihan ini adalah bahwa melalui perdebatan, dia dapat memiliki lebih banyak kontak dengan monster. Berdasarkan kendalinya saat ini atas Suan Tiangong dan pemahamannya tentang hubungan antara Suan Tiangong dan menelan. Itu bisa ditelan tetapi pihak lain tidak merasa terlalu banyak. Pada monster, hanya sedikit darah yang tertelan, dan itu tidak akan banyak membantunya. Namun, jumlah latihan sparring telah meningkat, dan akumulasi lebih sedikit kekuatan dapat membantunya untuk lebih baik berkultivasi Suan Tiangong dan meningkatkan kultivasinya lebih cepat. Kekuatan melahap Suan Tiangong jelas merupakan jalan pintas bagi Tang San untuk berkultivasi. Sekarang dia telah mencapai peringkat kelima, kekuatan tempurnya yang sebenarnya telah mencapai peringkat ke-6, yang berarti dia memiliki sejumlah perlindungan diri. Dalam hal ini, ia harus meningkatkan dirinya sesegera mungkin, agar kultivasinya dapat dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Monster yang bisa diterima di Kerichol Lege semuanya adalah keturunan murni dari klan monster utama. Klan Serigala Angin hanyalah klan monster tingkat 4, dan darah murni Raja Serigala Angin telah membawa banyak manfaat bagi Tang San, belum lagi klan monster yang lebih kuat dari level lain. Oleh karena itu, perdebatan adalah cara pelatihan yang terbaik untuk dia. Yang harus dia lakukan adalah mengontrol kecepatan kenaikannya sendiri. Adapun merek garis keturunan yang dibentuk oleh kekuatan garis keturunan yang berbeda, dia dapat secara selektif membuang atau menggabungkannya. Wu Bingji pergi ke Guan Longjiang sesegera mungkin. Apa yang tidak diharapkan Tang San adalah bahwa sebelum kelas sore dimulai, bukan Guan Longjiang yang datang untuk mencarinya, tetapi guru wali kota. Xiao Tang, ikut aku. Zhang Haoxuan memanggil Tang San dan membawanya kembali ke kamar. Tang San menutup pintu dan berkata, Guru, mengapa kamu ada di sini? Petik 2. Zhang Haoxuan sedikit mengernyit dan berkata, aku mendengar Guan Longjiang berkata, kamu ingin mengambil misi sparring dari Kerichol Lege. Mengapa? Petik 2. Tang San berkata, sudah beberapa hari sejak aku datang ke akademi. Ajaran para guru telah banyak membantuku, dan itu juga memberiku pemahaman yang lebih baik tentang klan monster. Terutama yang tentang tingkat monster. Aku memeriksa situasiku saat ini. Merek keluarga monster yang aku miliki relatif lemah, terutama berdasarkan darah keluarga monster tingkat keempat. Kemudian, jika aku ingin menjadi lebih kuat, aku harus menelan merek tingkat yang lebih kuat dari keluarga monster. Kerichol Lege adalah pilihan yang terbaik. Petik 2. Untuk Zhang Haoxuan, dia masih harus memberikan alasan yang masuk akal. Zhang Haoxuan berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi dengan cara ini, kamu memiliki kemungkinan besar untuk diekspos. Setelah terpapar, kamu harus tahu apa konsekuensinya. Tang San berkata, itu tidak akan diekspos, aku yakin. Karena ketika aku menyerap kekuatan garis keturunan mereka, aku akan mengontrol jumlahnya. Hanya saja mereka kehilangan sedikit kekuatan garis keturunan, dan mereka tidak akan merasa terlalu jelas.
Zhang Haoxuan berkata, jangan terlalu bersemangat. Peningkatan yang stabil adalah hal yang paling penting. Meskipun hanya aku yang tahu situasimu saat ini. Tetapi aku juga telah memikirkan situasimu dengan hati-hati dalam beberapa hari terakhir. Jika kamu dapat berlatih dengan cara ini pada akhirnya, mencapai kesuksesan, atau bahkan menembus ke tingkat dewa, adalah subversif bagi kita sebagai manusia. Aku diam-diam mulai mencari anak-anak untuk mencoba metode kultivasi Suantian Gongmu untuk melihat apakah mereka dapat berkultivasi. Jika memungkinkan, maka artinya akan sangat signifikan. Petik 2. Sudahkah kamu mencoba seseorang? Tang San bertanya dengan heran. Dia ingat dengan jelas bahwa Zhang Haoxuan mengatakan hari itu bahwa Suantian Gong harus benar-benar dirahasiakan. Zhang Haoxuan melambaikan tangannya dan berkata, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku hanya mencari seorang anak yang orang tuanya adalah manusia seutuhnya yang belum terbangun, dan mencoba untuk melihat apakah itu dapat menghasilkan hal seperti yang direkam dalam dirimu. Ini hanya latihan yang paling dangkal. Jika semacam itu dapat dihasilkan, itu membuktikan bahwa kita manusia dapat berlatih jenis latihan ini. Jika tidak, maka pentingnya Suantian Gong akan sangat berkurang. Aku akan melakukannya perkenalkan garis keturunan monster lain nanti. Cobalah dengan manusia, seperti mereka yang memiliki garis keturunan serigala angin sepertimu. Petik 2. Tang San mengangguk dan berkata, kamu bisa mencobanya. Dia benar-benar telah mempertimbangkan masalah ini, dan bahkan membiarkan 3 saudara laki-laki dari keluarga Wang dan Ling Muxue berlatih Suantian Gong sebelumnya, tetapi pada saat itu dia menemukan bahwa mereka yang memiliki transformasi serigala angin tidak bisa berlatih Suantian Gong. Manusia biasa, dia belum pernah membiarkan siapapun mencobanya, jadi Zhang Haoxuan sebaiknya mencobanya. Zhang Haoxuan berkata, cobalah menelan kekuatan darahku. Mengatakan itu, dia mengulurkan tangan kanannya ke Tang San. Tang San tahu bahwa Zhang Haoxuan yang memintanya untuk menunjukkan apakah dia akan ditemukan oleh pihak lain selama proses menelan. Untuk memutuskan apakah akan mengizinkannya untuk berpartisipasi dalam tugas sparring. Tang San tidak meraih tangan Zhang Haoxuan, tetapi tiba-tiba melemparkan tinju kanannya dan memukul kepala Zhang Haoxuan. Zhang Haoxuan kuat, melambaikan tangannya tanpa sadar, dan menamparkan tangan Tang San dengan tamparan. Tang San mundur selangkah dan tersenyum, bagaimana perasaanmu? Petik 2. Zhang Haoxuan tertegun sejenak, bagaimana perasaanmu? Dia melihat tangannya tanpa sadar, dan saat dia menamparkan Tang San, dia tampaknya tidak memiliki perasaan khusus. Dia hanya mengerahkan kekuatan darahnya sendiri, dan menamparkan Tang San dengan satu telapak tangan. Kekuatannya tidak berubah. Tang San berkata, aku telah berhasil menelan jejak kekuatan garis keturunanmu, hanya sedikit. Tapi tidak apa-apa untuk membentuk merek garis keturunan 2 tingkat. Tetapi jika kamu adalah monster dengan basis kultivasi yang sama denganku, kami terus bertarung, setiap kali aku menyerap satu sedikit demi sedikit, setelah pertempuran, kekuatan garis keturunan yang dapat aku serap tidak akan kurang. Jika diubah menjadi energi Suantian, itu pasti akan lebih tinggi dari tingkat kultivasiku selama sehari. Dan semakin dekat lawan dengan basis kultivasiku, lebih sulit bagi mereka untuk merasakan, aku dapat mengontrol tingkat ini. Zhang Haoxuan menatap Tang San yang percaya diri di matanya, dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak bisa memahami murid ini. Suantian Gong yang dipraktikkan oleh Tang San ini tidak diragukan lagi sangat luar biasa. Namun, bagaimanapun, dia baru berusia 9 tahun, tetapi dia mampu berlatih Suantian Gong dengan sangat sukses di usia yang begitu muda sehingga dia sudah berada di peringkat kelima dan dia tidak kalah dari Wu Bingji bahkan dalam pertempuran yang sebenarnya. Dalam hal bakat garis keturunan, Tang San adalah yang terlemah di antara semua siswa Akademi Penebusan. Tapi Suantian Gong yang dia latih bisa melahap berbagai kekuatan darah dan memiliki berbagai keterampilan, jadi dia mungkin yang memiliki bakat terbaik. Zhang Haoxuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku tidak setuju. Ah, Tang San terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa dia telah membuktikan bahwa kekuatan menelan darah tidak mudah ditemukan, dan Zhang Haoxuan seharusnya setuju untuk membiarkan dia mengambil misi sparring, tetapi dia tidak berharap untuk mendengar kata ketidaksepakatan. Zhang Haoxuan berkata dengan suara yang dalam, kamu semakin membuktikan kemampuanmu kepadaku. Kemudian untuk keselamatan, kamu lebih berharga. Dengan potensi Suantian Gongmu, aku harus memberimu tingkat perlindungan yang lebih tinggi. Tapi karena ini, aku harus membuatmu terlihat lebih rendah hati. Kamu tidak bisa pergi ke misi sparring untuk saat ini, dan aku tidak bisa membiarkanmu muncul dalam bahaya. Tunggu sampai kamu menerobos tingkat ke-6. Setelah tingkat ke-6, aku yakin kontrolmu akan meningkat. Pada saat itu, usiamu harus sedikit lebih tua. Tidak begitu jelas untuk mengambil tugas sparring. Kamu baru berusia 9 tahun sekarang, dan tubuhmu sangat tipis, jika kamu berada di Carry Cholege. Efek dari latihan sampingan sangat bagus, bisakah kamu tidak diperhatikan oleh monster? Sejujurnya, kota kami telah menjadi sasaran monster, dan ada kemungkinan bahwa perguruan tinggi akan dipindahkan di masa depan. Jadi, mari tetap low profile. Tang San mengerti bahwa Zhang Haoxuan melakukan ini untuk melindungi dirinya dengan lebih baik, tetapi pergi ke akademi untuk menjadi pelatih sparring adalah metode kultivasi yang paling cocok untuknya. Tetapi guru wali kota tidak setuju, dan dia tidak punya cara lain. Guru, bagaimana dengan tugas lain, bisakah aku mengambil tugas yang lain? Tang San bertanya. Zhang Haoxuan berkata, apakah kamu kekurangan uang?
Tang San tersenyum pahit, kalau tidak, kantongku kosong, guru. Zhang Haoxuan mengangkat tangannya, melemparkannya tas kecil, dan berkata, ada 100 koin iblis di dalamnya, kamu ambil bunganya dulu, itu hadiah ucapan selamat dari guru. Jangan beritahu orang lain. Adapun tugas, kecuali untuk sparring, yang lain kamu dapat mengambilnya. Tetapi kamu harus mengutamakan keselamatanmu sendiri dan ketika kamu pergi untuk melakukan tugas setidaknya 3 orang harus pergi bersama. Petik 2. Oke, Tang San setuju dan mengambil sekantong koin iblis, dan dia tidak terlalu sopan dengan gurunya. Zhang Haoxuan menggelengkan kepalanya tanpa daya, menatap mata Tang San sedikit melunak, suasana hatinya sangat rumit sekarang. Sebelum Tang San tiba, apa yang dia dengar dari Zhang Tianxiao adalah bahwa seorang siswa dengan kemampuan yang kuat untuk mengendalikan elemen angin telah berkultivasi ke peringkat keempat pada usia 9 tahun, dan mungkin saja garis keturunan serigala angin telah bermutasi. Padahal, siswa dalam situasi ini tidak layak mendapat perhatiannya. Jadi, melihat Tang San untuk pertama kalinya, dia hanya melakukan percakapan dan tes rutin. Tapi dia tidak menyangka Tang San menunjukkan bakat seperti itu padanya. Sebenarnya, dia tidak tahu kemampuan seperti apa yang harus dia ajarkan pada Tang San. Melahap lebih banyak kekuatan garis keturunanku, bagaimana menurutmu? Zhang Haoxuan bertanya. Tang San berkata, tentu saja itu akan sangat membantu kultivasiku, tetapi itu juga akan menghabiskan banyak kekuatan garis keturunanmu, dan akan membutuhkan waktu untuk pulih. Selain itu, kamu tidak dapat menelan terlalu banyak akan merusak sumbermu. Zhang Haoxuan berkata, jika kamu membutuhkannya, tolong beritahu aku kapan saja. Petik 2. Tang San mengangguk dan tersenyum pahit, tidak ada tempat untuk saat ini. Dia tidak bisa memberitahu Zhang Haoxuan, aku tidak suka garis keturunanmu, itu tidak terlalu cocok untukku. Zhang Haoxuan pergi, dan Tang San pergi ke Wu Bingji lagi. Kelas akan berlanjut di sore hari, dan sore ini adalah kelas pertarungan yang sebenarnya. Ketika Tang San kembali, dia sudah bertarung dalam beberapa pertempuran yang sebenarnya. Guru, aku mengajukan permohonan untuk pertempuran lain yang sebenarnya dengan Tang San untuk menguji hasil persepsiku sendiri dalam 2 hari terakhir. Ketika Wu Bingji melihat kembalinya Tang San, dia segera berkata kepada Mu Enxing. Iya, Mu Enxing mengangguk. Wu Bingji berjalan keluar, tersenyum dan berkata, Xiao Tang, apakah kamu ingin bersiap lagi? Petik 2. Tang San tersenyum pahit, kakak, kamu tidak mencoba membalas dendam, kan? Wu Bingji tersenyum dan berkata, lupakan, ayolah. Dengan cara ini, jika kamu bisa mengalahkanku kali ini, aku akan memberimu 5 koin iblis. Petik 2. Hah? Tang San terkejut, bisakah kamu masih berjudi? Wu Bingji berkata, tidak, kami tidak berjudi. Jika kamu menang melawanku, itu akan membuktikan bahwa aku dapat belajar lebih banyak darimu. Petik 2. Tang San berkata, itu adalah upacara terima kasih. Wu Bingji melirik mereka dan berkata, jangan tertawa. Dalam arti tertentu, seperti ini. Hari-hari ini aku telah berdiskusi dengan Tang San tentang kontrol elemen, yang telah banyak membantuku. Tidak ada pembelajaran. Muda dan tua, tuannya adalah gurunya. Mu Enxing memandang Wu Bingji dan berkata, mari kita mulai. Wu Bingji tidak sopan kali ini seperti dalam diskusi terakhir. Ketika dia muncul, matanya bersinar dengan cahaya biru es. Pada saat yang sama, elemen es di sekitar tubuhnya langsung menjadi lebih kaya. Dia mengangkat tangan kanannya, dan keping es mulai mengembun di telapak tangan kanannya. Yang mengejutkan, Tang San bergerak, tetapi tidak menembakkan bilah angin. Dengan ujung kaki kirinya di tanah, tubuh Tang San memantul keluar seperti anak panah, langsung menuju Wu Bingji di sisi yang berlawanan. Ada cahaya biru kental di masing-masing tangannya, yang merupakan bilah angin. Namun, kali ini bilah angin di tangannya tidak berniat diluncurkan. Wu Bingji tertegun sejenak, kaki kirinya sedikit di tanah, dan kabut es tebal di sekitarnya langsung mengembun, berubah menjadi duri es dan menembak keluar, menghalangi rute serangan Tang San. Dan apa yang dia blokir bukan hanya bagian depan, tetapi semua arah berpusat di tubuhnya. Dia masih memiliki ingatan tentang gerak kaki hantu yang digunakan Tang San dalam pertempuran terakhir. Apakah itu dia atau Cheng Zicheng, mereka telah menderita kerugian dalam gerak kaki itu. Dari sudut pandang Wu Bingji, Tang San seharusnya langsung meluncurkan serangan jarak jauh dari bilah angin setelah dia membuat pertahanan seperti itu. Dengan kekuatan bilah angin Tang San, tidak sulit untuk menembus blokade duri esnya, tetapi dia dapat membeli cukup waktu untuk mencoba kemampuannya untuk berubah setelah berdiskusi dengan Tang San. Meskipun hanya ada 2 hari, Wu Bingji percaya bahwa dia telah menemukan cara yang tepat dalam mengendalikan elemen es, dan telah membuat kemajuan yang nyata. Apa yang Wu Bingji tidak harapkan adalah bahwa Tang San tidak mengirimkan bilah angin di tangannya saat duri es muncul, tetapi Tang San sudah berada di depan duri es. Saat berikutnya, bilah angin yang mengembun di tangan Tang San menebas seperti kilat, hanya terdengar serangkaian suara renyah, duri es dipotong olehnya, dan bilah angin di tangannya menunjuk langsung ke Wu Bingji. Pertempuran hari ini, Tang San punya ide. Mungkin karena pengaruh melihat Mei kemarin, dia telah menguatkan pikirannya. Dia harus bekerja keras untuk membuat dirinya lebih kuat dan menghasilkan lebih banyak uang. Dia perlu mendapatkan lebih banyak pengakuan dari akademi, dan dia perlu meningkat. Wu Bingji terkejut, Tang San sudah mendekatinya. Pengalaman tempurnya yang sebenarnya sangat kaya, dan tubuhnya langsung berubah menjadi tubuh elemen es.
Sementara pertahanannya ditingkatkan, persepsinya tentang elemen es juga sangat meningkat. Berpusat pada tubuh Wu Bingji, suhu di sekitarnya anjlok. Pada saat yang sama, kepingan es di tangan kanan Wu Bingji sudah terbang keluar, langsung menuju pintu Tangsan. Pada saat ini, Wu Bingji kehilangan jejak Tangsan. Jejak hantu lain. Bila angin di tangan Tangsan menebas lagi, memotong duri es di sekitar tubuh Wu Bingji satu persatu, dan warna bila angin di tangannya terus semakin dalam. Ini adalah proses mengompresi bila angin saat bertarung. Bang! Duri es yang tersisa di sekitar tubuh Wu Bingji tiba-tiba meledak pada saat yang sama, memicu gelombang udara dan menyerang sekitarnya. Tangsan tampaknya telah memperhatikannya sejak lama, saat duri es meledak, dia melayang ke udara. Bola es yang dilemparkan oleh Wu Bingji juga ada di udara, warna bola es itu langsung menjadi gelap, dan kemudian meledak, dan hawa dingin yang menggigit menyapu. Tangsan hanya merasa bahwa pembuluh darah seluruh tubuhnya stagnan, dan tubuhnya memiliki kecenderungan untuk membeku. Kekuatan elemen es saat ini jelas lebih tinggi daripada saat mereka bertarung sebelumnya. Ada senyum di mulut Wu Bingji, tentu saja, dia bisa merasakan betapa kuatnya kemampuannya untuk melepaskan. Dan dalam keadaan tubuh elemen es, semua elemen es di sekitarnya adalah indranya. Tangsan, kamu membuat pilihan yang salah kali ini. Tubuh elemen esku sebenarnya paling baik dalam jarak dekat. Semakin dekat kamu denganku, semakin rendah suhunya, semakin kamu terpengaruh, dan kendaliku atas elemen es semakin kuat semakin dekat kamu dengan tubuhmu. Namun, senyum Wu Bingji hanya bertahan sesaat, dan saat berikutnya, dia merasa ada yang tidak beres. Tidak hanya udara dingin yang menggigit, tetapi juga aura tajam yang tak tertandingi. Meskipun tubuh Tangsan sedikit kaku, bila angin di tangannya berayun keluar. Dua sinar cahaya berwarna biru jatuh dari udara, dan langsung bergabung menjadi satu, berubah menjadi bila angin besar, memotong rasa dingin secara tiba-tiba, tanpa mengeluarkan suara, tetapi meninggalkan jejak hitam di udara. Pergi ke Wu Bingji. Seberapa lebih maju dari Wu Bingji? Tangsan menyelesaikan fusi dengan merek kelima, sepenuhnya menyerap kekuatan garis keturunan Feng Qiong, bagaimana mungkin kemajuannya lebih kecil dari Wu Bingji. Transformasi serigala angin, yang telah mencapai puncak peringkat kelima, membawa kendali Tangsan atas elemen angin ke tingkat yang lebih tinggi. Terlebih lagi, peningkatan kekuatan fisik yang dibawa oleh transformasi Jinpeng membuatnya jauh lebih tahan terhadap elemen es daripada kemarin. Dubai mengatakan bahwa teman-teman sekelasnya menamai bila anginnya yang sangat terkompresi Feng Shensan. Pukulan hari ini, Tangsan terinspirasi oleh kata-kata Feng Shensan. Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuh tanpa peluit keras, tapi elemen angin yang pecah pada saat itu merupakan pukulan kuat dari rasa dingin yang terkonsentrasi. Bila angin besar mencapai kepala Wu Bingji hampir seketika. Wu Bingji bereaksi begitu dia merasakan krisis, dan jejak es di bawah kakinya memantul. Pemahaman yang lebih dalam tentang elemen es memungkinkan dia untuk menggunakan keterampilan elemen es lebih cepat dari sebelumnya. Wu Bingji terbang kembali saat jejak es menyebar, dan pada saat yang sama, perisai es telah menghalangi kepalanya. Pertahanan perisai es mungkin bekerja untuk orang lain, tetapi itu tidak berpengaruh pada Tangsan, dia memiliki pengalaman. Perisai es hancur hampir seketika, dan bahkan sebelum sempat meledak, Feng Shensan Tangsan sudah jatuh dari langit. Tapi udara dingin di sekitarnya masih mempengaruhi kecepatan Tangsan. Feng Shenzan hampir menyapu punggung Wu Bingji dan menebas langsung ke tanah. Sebuah retakan kecil muncul di tanah, dan hitam itu menyebar seketika. Wu Bingji mendengus, dan garis darah muncul di belakangnya. Tak satu pun dari tubuh elemen esnya mampu memblokir akibat dari Feng Shenzan. Tindakan Tangsan tidak berhenti. Tentu saja, dia tahu bahwa karena perbedaan kultivasi di antara keduanya, semakin lama dia bertarung dengan Wu Bingji, semakin merugikan baginya, karena dingin, konsumsinya hanya akan meningkat. Feng Shenzan di tangannya terangkat seketika, tubuhnya berputar, dan dia menggunakan tebasan berputar. Kali ini, bila angin akhirnya terlepas, berputar dengan cepat, dan langsung menuju Wu Bingji. Satu demi satu dinding es naik di depan Wu Bingji, tetapi mereka dipotong terbuka oleh bila angin yang menakutkan segera setelah mereka naik, dan Wu Bingji tampak malu. Tapi setiap kali dinding es itu terbelah, itu akan meledak dan pecah dengan cepat. Gunakan kekuatan ledakan untuk memperkuat kemampuan memblokir dinding es. Detik berikutnya, Wu Bingji menyadari ada sesuatu yang salah. Karena angin menderu, Feng Shenzan yang berputar dengan kecepatan tinggi tiba-tiba meledak dan berubah menjadi tornado yang kuat. Tornado ini tidak hanya kekuatan angin, tetapi juga membawa terak es yang meledak. Setiap buih es menyapu seperti pisau tajam di bawah hembusan angin, menelan tubuhnya dalam sekejap. Sementara Wu Bingji terkejut, dia tidak bisa mempercayai matanya. Pada saat berikutnya, dia hanya bisa meringkuk, mengendalikan elemen es dengan seluruh kekuatannya, dan mengubah dirinya menjadi patung es untuk menahan badai salju dari segala arah. Tidak hanya para siswa yang tercengang, tetapi juga para guru. Sudut mulut Mu Enxing berkedut, dan dia ingin menembak beberapa kali, tetapi dia tidak tahan untuk mengganggu pertempuran yang begitu indah. Kecepatan pertempuran antara Tangsan dan Wu Bingji benar-benar terlalu cepat, dan pecahnya kedua belah pihak juga sengit, membuat mereka yang menonton pertempuran pusing. Ketika Feng Shenzan meledak menjadi tornado, Mu Enxing hanya merasa kulit kepalanya sedikit mati rasa. Kekuatan mental macam apa ini untuk melakukan kontrol seperti itu? Tangsan tidak terus menembak, dia hanya terlihat sedikit pucat.
Tapi Wu Bingji runtuh dalam tornado es, lapisan es padat di tubuhnya mengembun dan lapisan terbelah, dan dia terus-menerus mengelupas, tetapi dia dibekukan secara paksa lagi. Ini seperti seorang gadis menghadapi masa, terus-menerus berpakaian sendiri. Tang San menarik napas dalam-dalam, menenangkan energi yang gelisah di tubuhnya. Serangkaian serangan tadi tidak menghabiskan banyak energi suantiannya, tetapi itu menghabiskan banyak energi spiritual. Dia menggunakan hati nuraninya untuk mengendalikan elemen angin dengan sangat terampil. Wawasan Wu Bingji dalam beberapa hari terakhir semuanya diperoleh di bawah bimbingannya, tentu saja, dia tahu bagaimana menahan Wu Bingji yang baru saja menyadari ledakan dan kompresi elemen es. Aku harus mengatakan bahwa pemahaman Wu Bingji sangat tinggi, dan fondasinya sangat bagus. Hanya butuh 2 hari baginya untuk secara signifikan meningkatkan kontrolnya atas elemen es. Ditambah dengan perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak, tidak mudah bagi Tang San untuk mengalahkannya. Wu Bingji memiliki tubuh elemen es, Tang San tidak memiliki tubuh elemen angin. Karena kehususan Suantian Gong, tidak mungkin baginya untuk memiliki kemampuan tubuh unsur tidak peduli berapa banyak level yang dia kembangkan. Meskipun tubuh elemen dapat sangat meningkatkan kekuatan kontrol elemen, arah masa depan Tang San bukanlah kontrol elemen. Dia tidak bisa melepaskan kemampuan lain dan membiarkan dirinya meningkatkan kemampuan ini secara ekstrim. Tornado berangsur-angsur menghilang, dan Wu Bingji muncul kembali di depan semua orang, wajahnya pucat dan dadanya naik turun dengan hebat. Wu Bingji memandang Tang San dengan tidak percaya, dan berkata, kamu benar-benar meminjam kekuatanku untuk berurusan denganku. Dengan tornado berputar dengan kecepatan tinggi, dia tidak punya cara untuk mengendalikan elemen es yang terbungkus tornado. Akibatnya, elemen es itu juga menjadi molekul yang menyerangnya. Ini benar-benar menakutkan. Kontrol Tang San lebih kuat dari yang dia bayangkan. Sekarang dia benar-benar yakin bahwa Tang San menunjukkan belas kasihan kepada anak buahnya selama pertempuran sehari sebelum kemarin. Sehari sebelum kemarin, jika Tang San menggunakan metode serangan hari ini, dia tidak akan bisa menahannya sama sekali. Tang San tersenyum dan berkata, mari kita menggambar hari ini. Kakak, sudahkah kamu membayar kembali 5 koin iblis itu? Ini, Wu Bingji tidak berkecil hati sama sekali karena dia hampir kalah dari Tang San hari ini, tetapi matanya menyala, dan dia segera melemparkan 5 koin iblis atribut es ke Tang San. Aku akan menemukanmu malam ini. Kamu tidak bisa mengambil uang itu dengan cuma-cuma, kata Wu Bingji dengan antusias. Yah, bagus. Tang San mengambil koin iblis dan mengangguk. Tang San tidak menolak Wu Bingji sedikit pun, Wu Bingji memiliki temperamen yang baik, sangat gigih dalam kultivasi, dan memiliki pengertian. Tang San tidak pernah ragu untuk menunjuk orang-orang seperti itu. Terlebih lagi, di benua peri ini, manusia terlalu lemah, dan akan sangat bagus jika bisa membantu mereka menjadi lebih kuat. Hanya pada saat ini siswa lain bereaksi. Mereka memandang Tang San, dan kemudian ke Wu Bingji, dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Sehari sebelum kemarin, Tang San masih kalah. Meskipun dia tampil sangat baik, dia masih kalah. Mengapa seri dalam 2 hari terakhir? Apalagi penglihatan mereka tidak buruk, kakak laki-laki hari ini jelas lebih kuat dari sebelumnya. Apakah kamu tidak malu? Pernahkah kamu melihatnya? Apa pertarungan sebenarnya? Ledakan instan, serangan oleh kekuatan lawan, pelepasan tertinggi dari kemampuan sendiri, ini adalah pertempuran buku teks. Yang ini terlalu mengasyikkan. Mu Enxing bertepuk tangan. 2 pelajaran tempur yang sebenarnya, dapat dikatakan bahwa Tang San memberinya 2 kejutan, dan keduanya adalah kejutan besar. Bagaimana mengomentari pertarungan ini? Dia tidak tahu. Karena dia tidak dapat menemukan kekurangan dan tidak tahu bagaimana menunjukkannya. Kemajuan Wu Bingji sangat jelas, terutama ledakan es, serangan dan pertahanan, dan kompresi elemen es yang belum pernah digunakan sebelumnya. Hanya dalam 2 hari, ada kemajuan seperti itu, jelas terkait dengan pertempuran sehari sebelum kemarin, dan mendengarkan makna Wu Bingji, ini seharusnya merupakan hasil dari meminta nasihat Tang San. Ini bahkan lebih menakjubkan. Tang San ini benar-benar, kekaguman tidak lagi cukup untuk menggambarkan. Ini aneh, hal yang aneh. Bisakah seorang anak berusia 9 tahun melakukan ini? Dia sedikit tidak percaya. Guru, aku juga ingin menantang Tang San. Pada saat ini, Guli tiba-tiba berkata, buaya waktu, perubahan waktu, darah sekunder. Di antara semua siswa, Tang San paling menghargai kekuatan darah Guli. Mata Tang San sangat panas. Kontrol, ini kontrol. Apakah waktu sebuah elemen? Waktu tidak dapat digambarkan sebagai sebuah elemen. Tapi dalam arti tertentu, itu tidak banyak perbedaan, itu hanya jauh lebih ajaib. Guli selalu tahu bahwa waktunya telah menjadi sangat kuat, dan makna mendalam dari kontrol waktu telah membuatnya menjadi objek pelatihan utama bagi para guru ketika dia pertama kali datang ke sini. Tetapi hanya karena waktu telah menjadi begitu kuat, sebagai manusia, menjadi sangat sulit baginya untuk meningkatkan kemampuannya mengendalikan waktu ketika garis keturunannya tidak sekuat buaya waktu. Dia hanya datang setahun lebih lambat dari Wu Bingji, dan hanya 1 tahun lebih muda. Tapi Wu Bingji sekarang berada di peringkat ke-6, dan dia masih di peringkat ke-4, dan kecepatan kemajuannya sangat lambat. Hampir tidak mungkin untuk meningkatkan garis keturunannya sendiri dengan merendam darah dari monster garis keturunan yang sama. Belum lagi jumlah orang dalam keluarga buaya waktu itu langka, setiap kali buaya adalah keberadaan yang sangat kuat. Dengan kekuatan organisasi penebusan saat ini, mustahil untuk mendapatkan darah buaya waktu untuknya. Tapi hari ini,
ketika dia melihat kontrol Wu Bingji atas elemen es dalam pertempuran dengan Tang San jelas meningkat. Pikirannya bergerak sedikit. Bertarung melawan Tang San, bisakah kamu menyadari kontrol elemen? Selain itu, dia yakin bahwa dia tidak akan menderita dalam pertempuran melawan Tang San. Alasannya sangat sederhana, kontrol waktunya memiliki efek penekanan yang komprehensif pada hampir semua master elemen. Tanyakan saja, kamu Tang San mengendalikan elemen angin untuk dikompres, dan aku memintamu untuk berhenti sejenak, apa yang akan terjadi? Kekacauan elemen angin adalah hasil terbaik, itu akan meledak jika tidak dilakukan. Bila angin terbang, saat memegang kendali, dihentikan oleh waktuku, dapatkah kamu terus mengendalikannya? Bisakah kekuatan mentalmu berlanjut? Ini juga tidak mungkin. Jadi, meskipun Tang San dan Wu Bingji bertarung dengan seri, Guli masih percaya diri. Dia merasa bahwa di antara semua orang, orang yang paling bisa menahan Tang San adalah dirinya sendiri. Tang San menatapnya, mata Guli penuh kerinduan. Kamu bisa istirahat sebentar, aku akan menunggumu. Kata Guli padanya. Mu Enxing berkata, Tang San, apakah kamu bersedia menerima tantangan dari Guli? Petik 2. Tang San berkata, oke, tidak masalah. Hatinya sedikit panas. Dia telah mendambakan perubahan waktu Guli selama beberapa hari. Jika kamu mengambil inisiatif untuk mengirimkannya ke pintumu, terima kasih. Bahkan jika tidak ada penggabungan lokasi bermerek sekarang, teknik baju besi berat tidak lagi diperlukan. Dibandingkan dengan perubahan waktu, baju besi berat tidak begitu penting. Tang San duduk di tempat dengan lutut disilangkan, bermeditasi diam-diam, memulihkan kekuatan mental yang baru saja dia konsumsi. Wu Bingji akan terus memikirkan kekurangannya sendiri dalam pertempuran dan kendalinya atas elemen es, tetapi ketika dia mendengar bahwa Guli akan menantang Tang San, dia segera memahami niat Guli. Dia telah bermain melawan Guli, dan ketika keduanya masih pada tingkat kultivasi yang sama, dia sangat menderita dari Guli. Tapi setelah dia memiliki tubuh elemen es, Guli tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menang melawannya. Karena serangan dari Guli tidak dapat menghancurkan tubuh elemen esnya, kontrol waktu dari Guli tentu akan membuat serangan elemen esnya menjadi kacau dan tidak terkendali. Namun, elemen es juga memiliki karakteristik dingin, waktu bertarung yang lama, dan kontrol waktu dari Guli akan memakan sedikit lebih banyak, dan pada akhirnya hanya bisa dibekukan olehnya. Jadi, bagaimana dengan Tang San? Elemen angin lebih aktif daripada elemen es, dan lebih sulit dikendalikan. Semakin baik kontrol Tang San, semakin merepotkan jika dia diganggu. Kemampuan Guli benar-benar menahannya, tidak ada keraguan tentang ini. Bagaimana Tang San menghadapi Guli? Bagaimana dia akan mengendalikan elemen anginnya sendiri? Untuk sementara, minat Wu Bingji meningkat pesat, dia berhenti berpikir dan menunggu dalam diam bersama yang lain. Setelah hanya mengambil 2 pelajaran praktis, Tang San sudah menjadi fokus para siswa. Mu Enxing memanggil guru-guru lain, dan memberitahu mereka tentang penampilan Tang San sebelumnya. Mu Yunyu tampak terkejut setelah mendengar ini, sementara Guan Longjiang memanggil Wu Bingji ke samping untuk bertanya. Siru tampak paling tenang, tetapi matanya tidak pernah meninggalkan Tang San. Belum lagi para siswa, para guru ini juga ingin melihat bagaimana Tang San akan menghadapi transformasi Guli. Setelah beristirahat selama sekitar 1/4 jam, Tang San berdiri lagi, matanya mendapatkan kembali kekuatannya. Sudut mulut Wu Bingji berkedut ketika dia melihat adegan ini, meskipun dia tidak bermeditasi, dia masih jauh dari pulih sepenuhnya. Apa yang terjadi pada Tang San, dia pulih dalam 1/4 jam. Keterampilan Suantian Tang San tidak ada habisnya, dan pertempuran dengan Wu Bingji tidak menghabiskan terlalu banyak keterampilan. Dan Ling Qixinyan juga sangat kuat untuk pemulihan kekuatan mental. Dia secara alami tidak perlu terlalu lama. Kakak senior Guli, kita bisa mulai. Bagus. Di bawah pengawasan 4 guru dan 14 siswa, Tang San dan Guli berdiri pada jarak 20 meter. Bersiaplah. Mu Enxing masih bertanggung jawab sebagai wasit. Keduanya memiliki cahaya yang naik, dan mata Guli menjadi sedikit buram dalam sekejap. Melihat mata Guli, Tang San sepertinya melihat masa depan dan masa lalu. Sangat menarik bagaimana waktu telah berubah. Tubuh Guli mulai berubah, dan perubahan waktu memberinya pertahanan yang kuat, yang merupakan efek dari darah waktu. Cahaya di tubuh Tang San secara alami adalah cahaya biru, dan dirangsang merek garis keturunan serigala angin di tubuhnya, memancarkan cahaya biru. Cahaya biru berputar-putar di sekitar tubuhnya. Mulai. Dengan perintah Mu Enxing, pertempuran dimulai. Tang San hampir tidak berhenti, menjentikkan tangannya, dan 2 bilah angin terbang lurus ke arah Guli yang berlawanan dengannya. Guli bergegas menuju Tang San, dengan kilatan cahaya di matanya, dan waktu dan ruang di sekitarnya tiba-tiba terdistorsi sejenak. Pada titik ini, Tang San hanya merasa semuanya tampak membeku sesaat. Bila angin di udara berhenti, dan seluruh tubuhnya juga berhenti, bahkan pernapasan dan aliran darahnya berhenti, dan detak jantungnya juga kehilangan setengah detak. Guli sendiri tidak terpengaruh, dan masih bergegas menuju Tang San. Detik berikutnya, Tang San kembali normal, tetapi 2 bilah angin yang terbang jelas menjadi kacau, dan sepertinya akan menyimpang dari lintasan aslinya. Pada saat ini, Tang San melepaskan 2 bilah angin lagi dengan kedua tangan, pada saat yang sama, jari-jari kakinya sedikit di tanah, dan tubuhnya berkibar ke belakang. Gulin sudah bergegas keluar beberapa meter saat ini, dia merasa bahwa bilah angin di depannya tidak lagi menjadi ancaman baginya, dan dia siap untuk maju beberapa meter sebelum bertahan. Tanpa diduga,
bila angin kedua yang dikeluarkan Tang San sangat cepat, dan targetnya bukanlah guli, tetapi dua bila angin di depan. Kemudian, bila angin menghantam bila angin depan, dan pemandangan aneh muncul. Elemen angin dari 4 bila angin benar-benar bergabung dan berubah menjadi 2 bila angin. Kemudian, didorong oleh bila angin, mereka bergerak menuju Guli. Guli baru saja mengambil langkah keempat saat ini, dan dia terkejut pada saat yang sama. Dia harus menggunakan kemampuan kontrol waktu yang mengubah waktu lagi untuk memaksa segala sesuatu di sekitarnya untuk berhenti. Di bawah pengaruh elemen angin, Tang San telah terbang mundur beberapa kali, membuka jarak di antara mereka berdua. Waktu berubah lagi, dan ketika Guli mendekat beberapa kali, Tang San mundur lagi, mundur ke samping, mengirimkan 2 bila angin pada saat yang sama. 2 bila angin yang sebelumnya dibentuk oleh perpaduan 4 bila angin akan meledak, tetapi mereka disusul oleh 2 bila angin berikutnya dan menjadi stabil lagi, dan kekuatan mereka meningkat beberapa poin, dan mereka masih mengejar Guli. Wu Bingji, yang melihat kekuatan ini, tercengang. Dia hanya memiliki satu pikiran di benaknya saat ini, dan itu adalah, apakah ini masih mungkin? Dia merasa telah menemukan arti sebenarnya dari manipulasi unsur akhir-akhir ini, dan dia telah menemukan jalan ke depan. Tetapi ketika dia melihat bahwa Tang San mampu menggabungkan elemen dalam kekosongan seperti itu, dia menyadari bahwa apa yang dia anggap sebagai esensi sejati tampaknya jauh dari cukup. Guli juga kaget, karena bila angin yang dipukul lagi jelas lebih dekat dengannya. Meskipun dia sangat percaya diri dengan pertahanannya sendiri, dia telah melihat prestasi Tang San dalam memotong 9 perisai es dengan bila angin. Dia tidak berani mengambil Feng Shenzhen yang kuat itu. Semua siswa Akademi Penebusan tahu bahwa bila angin Tang San memiliki kekuatan yang sama sekali berbeda dari bila angin biasa. Guli harus memulai perubahan waktu lagi, sehingga waktu berhenti lagi. Tubuh Tang San berhenti, dan bila angin juga berhenti. Ekor besar di belakang Guli terbanting ke tanah, mendorong tubuh untuk berakselerasi ke depan. Pembekuan waktu terangkat dalam sekejap, tepat ketika Tang San hendak mundur lagi dan melepaskan bila angin, cahaya di mata Guli berkedip lagi, dan dia benar-benar membuang waktu membeku lagi. Dia tidak memberi Tang San kesempatan lagi untuk melepaskan bila angin, dia lebih suka meningkatkan konsumsi dalam sekejap, dan juga ingin mengejar dengan cepat dan memberikan pukulan berat pada Tang San. Kali ini, bahkan mata Mu Enxing berbinar. Guli tiba-tiba mengubah ritme kontrol, dan kali ini berhasil dengan baik. Benar saja, bila angin yang mengeras untuk kedua kalinya tidak terkontrol dan menghilang di udara. Dan Guli akhirnya bergegas di depan Tang San. Untuk menghemat waktu, dia bahkan tidak repot-repot menyerang dengan ekornya, tetapi menundukkan kepalanya dan mengenai dada Tang San secara langsung. Pada saat yang sama, ketiga kalinya berturut-turut dibekukan dan digunakan lagi, saat Tang San baru saja melepaskan kendalinya. 3 kontrol berturut-turut, inilah batas yang bisa dicapai Guli. Menggunakan kemampuannya secara terus-menerus untuk waktu yang singkat akan menyebabkan dia menghabiskan energinya sendiri secara signifikan. Akhirnya, kepalanya mengenai dada Tang San. Pada saat ini, tidak peduli seberapa kuat kemampuan dan kontrol Tang San, tidak ada yang disembunyikan. Hanya bisa dipukul olehnya. Ini adalah kekuatan kontrol mengerikan yang dibawa oleh transformasi Dewa Iblis tingkat kedua yang kuat. Dalam hal kultivasi, Guli jauh lebih buruk daripada Wu Bingji, dia hanya urutan keempat, Wu Bingji urutan keenam, dan Tang San adalah urutan kelima. Tetapi kontrol terus-menerus dari Guli mencegah keuntungan Tang San digunakan, dan langsung ditekan. Bang! Kepala Guli menghantam dada Tang San. Semua guru siap untuk menembak. Dari sudut pandang semua orang, Tang San harus menjadi tipe orang yang pandai mengendalikan elemen, tetapi tidak mampu membela diri, ini juga pemahaman mereka tentang karakteristik elemen angin. Elemen angin memiliki bantuan langsung pada kecepatan, bila angin memiliki daya potong yang kuat, karakteristik elemen angin adalah kebebasan, tetapi tidak baik dalam pertahanan. Bahkan jika dia bisa memadatkan perisai angin, itu tidak akan sekuat perisai es, belum lagi Tang San tidak punya waktu untuk memadatkan perisai angin. Namun, Guli tiba-tiba merasa bahwa kekuatan hisap datang dari dada Tang San, kepalanya mengenainya, dan tubuh Tang San tidak langsung terlempar. Dada dan perut Tang San menjorok sesaat, dan sepertinya dia telah dipukul olehnya, tetapi dia bisa merasakan bahwa tidak ada dampak nyata. Kemudian dia merasakan hisapan datang. Itu adalah semacam kemampuan penyerapan yang membuat kulit kepala Gulin mati rasa. Menggunakan kemampuan koagulasi waktu yang berubah waktu 3 kali berturut-turut, darahnya berada dalam keadaan paling mendidih dan kekurangan energi. Dihisap oleh Tang San, Guli hanya merasa matanya gelap dan tubuhnya sedikit lemah. Di mata orang lain, saat Tang San dipukul olehnya, tubuhnya sudah bangkit, dan dia mundur dengan dampak Guli. Kontrol Tang San oleh pembekuan waktu tidak berakhir sampai saat ini, tangannya langsung bertumpu pada bahu Guli, dan pada saat yang sama dia mengambil langkah seperti hantu, mengambil Guli mundur 10 langkah dengan cepat, lalu berbalik dan membuang tubuh Guli. Bang! Guli itu terlempar sejauh 7 atau 8 meter, jatuh ke tanah dan berguling, sebelum dengan enggan bangkit. Tapi wajahnya sudah sepucat kertas, yang jelas merupakan kondisi konsumsi darah yang berlebihan. Ekspresi Tang San tetap sama, menyikat pakaiannya, dan bila angin mengembun di telapak tangannya. Bagaimana ini? Mengapa dia dipukul, tetapi dia tampaknya tidak terluka? Bahkan Mu Enxing tidak mengerti sedikit pun, begitu pula guru-guru lainnya. Karena pada saat tabrakan, garis keturunan dan aura kedua belah pihak berubah kacau di tubuh Tang San.
Melihat warna bila angin di tangan Tang San semakin gelap, Guli berkata tanpa ragu, aku mengaku kalah. Kontrol 3 kali barusan, serta kekuatan darah yang akan dikonsumsi oleh hilangnya kontrol secara tiba-tiba, membuatnya sulit untuk menggunakan perubahan waktu. Apakah kamu benar-benar harus menanggung Feng Shensan jika kamu tidak mengakui kekalahan? Guan Longjiang sedikit mengernyit, sambil berpikir. Tidak ada yang salah dengan metode serangan Guli tadi, bagaimana bisa ditekan oleh lawan setelah pukulan sukses. Bagaimana dia tahu bahwa Tang San sudah siap ketika Guli terus berusaha mendekatinya? Ketika Guli memukulnya, meskipun dia tidak menggunakan baju besi yang berat, dia memadatkan Suantian Gong di dada dan perutnya. Tingkat kelima Suantian Gong, penjaga tubuh juga cukup kuat. Selain itu, dia menyentak otot perutnya dan menggunakan metode unik Tang Sekte untuk mengendalikan burung bangau dan menangkap naga. Kekuatan penangkapan naga secara langsung menarik lawan, mengambil kesempatan untuk menyerap sebagian kekuatan garis keturunannya, dan kemudian menggunakan kekuatan kontrol derek untuk menerbangkannya. Transformasi Dewa Iblis Guli memang kuat, tetapi basis kultivasinya terlalu jauh di belakang Tang San. Dengan pengalaman tempur Tang San, gumpalan kesadaran ilahi, dan penglihatan tingkat Raja Ilahi, hampir tidak mungkin bagi lawan dengan tingkat yang sama untuk mengalahkannya. Jadi, Guli kalah, bahkan dia sendiri merasa bahwa kekalahannya sedikit membingungkan. Pada saat ini, Tang San merasa sangat berbeda. Dia menyerap kekuatan garis keturunan yang perubahan waktu Guli, dan merek yang secara bertahap mengembun membuatnya merasakan jejak kekuatan kehidupan sebelumnya. Ya, itulah perasaan di kehidupan sebelumnya. Misteri waktu bagaimanapun adalah keberadaan paling misterius di alam semesta. Perasaan sesaat ini membuatnya sangat gembira, dan dia memutuskan tanpa ragu-ragu untuk mengganti teknik armor berat dengan perubahan waktu. Setelah perubahan waktu dari level kedua ini terintegrasi, meskipun levelnya mungkin berada di sekitar level ketiga, apa yang dapat diberikannya kepada diri sendiri bukan hanya satu kali lagi kemampuan mengontrol, tetapi untuk membiarkan diri sendiri lebih memahami dan menyentuh dunia, hukum tingkat yang lebih tinggi sangat membantu. Ini jauh lebih besar daripada peran armor. Setelah mengintegrasikan perubahan Jinpeng dan mendengarkan narasi Guan Longjiang tentang tingkat iblis, pengetahuannya tentang dunia menjadi sedikit lebih dalam. Garis keturunan monster dari level yang berbeda bukanlah hal yang sama sekali. Meskipun pengikut manusia yang terbangun semuanya disebut transformasi iblis, garis keturunan dari tingkat yang berbeda dapat beresonansi di dunia ini dengan cara yang sangat berbeda. Setelah mengintegrasikan transformasi Jinpeng, tubuhnya terlahir kembali sekali lagi, sehingga kecepatan penyerapan energi dunia luarnya meningkat, dan itu juga memberinya perasaan menjadi semakin terintegrasi ke dunia ini. Apa yang melekat pada pesawat ini adalah kekuatan tingkat darah yang lebih tinggi. Ini juga merupakan penyebab utama dari supremasi darah di dunia ini. Semakin dia menyerap darah yang kuat, semakin dia merasa seperti ini. Oleh karena itu, arah perbaikan masa depan seseorang tidak hanya mengejar tingkat kultivasi diri, tetapi tingkat darah juga sama pentingnya. Tidak ada keraguan bahwa Akademi Penebusan telah memberinya kemudahan ini. Perubahan waktu Guli dan perubahan Jinpeng Cheng Zicheng semuanya adalah garis keturunan yang sangat kuat. Juga, Tang San perlahan berjalan kembali ke Dubai dan tersenyum padanya. Dubai mengulurkan ibu jarinya ke Tang San. Garis keturunan Tianhu adalah satu-satunya keberadaan tingkat pertama di Akademi Penebusan. Bahkan jika basis budidaya Dubai hanya tingkat ketiga, garis keturunan ini juga merupakan tingkat pertama. Pertempuran antara Tang San dan Guli berakhir dengan cepat, dan itu terlihat jauh lebih tidak menarik daripada pertempuran antara Tang San dan Wu Bingji. Tapi setelah menonton adegan ini, para guru semua terdiam. Mereka hampir setuju bahwa pengalaman tempur Tang San yang sebenarnya sangat kaya, tetapi dia baru berusia 9 tahun. Mungkinkah dia berbakat dalam pertempuran yang sebenarnya? Siru sedikit cemburu pada wali kota tertentunya. Kelas tempur yang sebenarnya masih berlangsung, tetapi Mu Enxing tidak mengomentari dua pertempuran Tang San, karena dia tidak tahu bagaimana berkomentar. Apakah itu Wu Bingji atau Guli, dia bermain sangat baik hari ini, tetapi dia sebenarnya dipimpin oleh Tang San. Bagaimana cara mengajar mereka adalah masalah, bahkan di bawah bimbingannya sendiri, dapatkah mereka mengalahkan Tang San? Keluar dari kelas, para guru pergi bersama. Tang San tidak kembali ke kamarnya, tetapi langsung menuju Wu Bingji. Kakak laki-laki tertua, kata Tang San sambil tersenyum. Ayo bicara sekarang. Mata Wu Bingji berbinar. Baginya, Tang San hanyalah bocah harta karun. Tang San berkata, aku ingin mengambil misi darimu. Wali kota telah setuju bahwa aku dapat mengambil semua misi lain kecuali misi perdebatan. Petik 2. Baiklah, ayo pergi. Wu Bingji membawa Tang San kembali ke kediamannya. Dubai yang penasaran juga mengikuti Tang San. Untuk Tang San, Dubai sangat iri di hatinya, meskipun garis keturunannya adalah satu-satunya garis keturunan tingkat pertama, tetapi sebenarnya kultivasinya hanya tingkat ketiga, dia tidak pandai bertarung, dan kebugaran fisiknya tidak bagus, dia bahkan tidak membutuhkan kelas pertarungan praktis. Melihat bahwa semua mitra memiliki kekuatan bertarung yang kuat, salah untuk mengatakan bahwa dia tidak iri. Wu Bingji mengeluarkan daftar tugas dan bertanya kepada Tang San, tugas apa yang ingin kamu ambil? Petik 2. Tang San berkata, selain tugas sparring, tugas mana yang menghasilkan uang paling banyak? Wu Bingji meliriknya dan berkata, sebenarnya, semua jenis tugas serupa. Hadiahnya tergantung pada kesulitan tugas. Semakin banyak hadiah, semakin sulit tugas itu. Namun, kamu harus melakukan apa yang kamu bisa.
Lihat, seperti tugas berburu semacam ini, dia menunjuk ke daftar tugas berburu monster, berkata, berburu monster harimau bersayap yang tinggal di pegunungan Keri sangat menguntungkan. Karena monster harimau ditutupi dengan harta karun, jika perburuan berhasil, hadiahnya akan sangat besar. Tetapi bahkan anak harimau bersayap memiliki basis budidaya tingkat kelima, dan kekuatan mereka yang dewasa telah mencapai tingkat ketujuh. Selain itu, mereka sangat cepat. Bayarannya tinggi, dan risikonya tinggi. Membunuh seekor harimau dewasa akan memberimu setidaknya 10 koin elemen. Itu perkiraan yang konservatif. Oke, mari kita lakukan tugas ini. Tang San mengangguk dan berkata, hah, hah. Wu Bingji mengangkat kepalanya dengan takjub, menatapnya, dan berkata, apa yang kamu katakan? Kamu ingin mengambil tugas berburu dan membunuh harimau bersayap. Bagaimana ini bisa dilakukan? Kamu tahu, di hutan kekuatan tempur harimau bersayap masih sangat tinggi. Itu akan diperkuat, itu adalah medan utama mereka. Kamu hanya urutan kelima. Tidak, tidak, kamu tidak bisa mengambil ini, itu terlalu berbahaya. Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, bagaimana kamu bisa berkembang tanpa mengambil risiko? Selain itu, aku tidak pernah berpikir untuk mengambilnya sendiri. Kakak senior, ayo pergi bersama. Jika kita meminta beberapa saudara dan saudari senior untuk bertindak bersama, itu mungkin tidak mustahil. Tidak apa-apa, minta tolong guru lindungi kami secara diam-diam. Wu Bingji tercengang ketika mendengarnya, dan Dubai, yang berada di sebelahnya, mau tidak mau bertanya, ini tugas yang kamu ambil. Petik 2. Tang San berkata, iya, aku tidak berpikir untuk mendapatkan semua keuntungan sendirian. Tetapi misi tingkat tinggi semacam ini memiliki keuntungan yang jauh lebih tinggi daripada misi tingkat rendah. Soalnya, misi yang memburu monster tingkat rendah hanya 1 atau 2. Koin Linki. Perbedaan antara koin elemental dan koin Linki terlalu besar. Bahkan jika hanya 1 koin elemen yang dialokasikan, itu akan jauh lebih menguntungkan daripada menyelesaikan tugas berburu monster biasa berkali-kali. Mengapa tidak?